ada legalitasnya. Bisa kita lihat nggak apa yang bedain di sini sama di tempat lain? Ya boleh. Jadi pokok pertama gini ya, ini kan Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Ustadz wabarakatuh. Abi, apa kabar? Alhamdulillah. Sudah lama ketemu. Betul. Alhamdulillah. Jadi Sehat, sekarang ya? di sini ya. Iya. Oke. Pengen tahu-tahu ini dong, pengen ngobrol-ngobrol lebih banyak. Boleh. Boleh? Boleh. Ya, ketemu sekarang. Nah, Alhamdulillah ya ini betul. banyak banget yang nanya, katanya sebenarnya cucunya Maerot itu sebenarnya yang mana sih? Kok banyak banget? Betul. Alhamdulillah kita hari ini bisa silaturahmi kembali ya. Iya. Insya Allah kita sudah ada di Jakarta. Jadi pingin seperti tapi ya Jadi kita nggak perlu jauh-jauh ke Sukabumi. ya kalau memang kita hadir di sini ya kenapa tidak? Kenapa tidak? Kalau begitu yang ada di daerah Jakarta bisa datang ke sini karena kita ada di daerah Kebayoran ya. Boleh kita mau tanya-tanya langsung lebih jauh boleh? Boleh. Silakan yang sudah hadir di sini. Emang pada mau ikut? Yaudah, dong. Ayo, langsung. Permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. masuk. Ini dikenalin dulu dong. Ini berarti ini ibunya A ya? Iya betul. Ibunya A berarti anak dari Almarhum Haji Maerot. luar biasa. Sama kali kenalan. Assalamualaikum Bu. Dengan ibu siapa Bu? Haja Siti Aina. Hajah Siti Aina. Iya. Apa kabar? Iya. Dengan siapa? Dengan Jumali, Pak. Dengan Jumali. Boleh? Yuk kita duduk. Kayak saya punya rumah gitu ya. Oke, jadi kita kesini tuh mau jadi banyak banget yang nanya-nanya sama aku. Mereka katanya pengen tahu Untuk pengobatan secara untuk keharmonisan rumah tangga. keharmonisan rumah tangga. Betul. Jadi lebih tepatnya tergantung niat dan tujuan. Ya umumnya gitu kan menambah ukuran. Untuk kesehatan juga berarti juga ada ya? Iya kesehatan tentunya gitu kan itu utama. Kalau misalnya rumah tangga terus nggak harmonis berantem mulu kan nggak sehat juga ya. Betul. Nah, tapi yang kita pengen tahu kan gini, sekarang tuh banyak banget orang yang ngaku-ngaku kalau mereka tuh cucu dari Maerot, padahal anak cucunya kayak tapi banyak banget gitu. Itu gimana kita ngebedainnya? Ya mungkin salah satunya ya kita ngebedainnya satu dilihat dari segi legalitasnya gitu kan. Jadi kita harus tanya dulu tuh. Betul. Jadi resmi atau tidak gitu kan. Nah, jadi kalau memang yang asli itu satu ya mungkin ada dari izin kesehatan ataupun kejaksaannya. Oh, dari dinas kesehatan ada izinnya tuh. Ada. Jadi bukan cuma sembarang main ngobatin, bukan gitu ya. Bukan. Alhamdulillah kebetulan kalau di sini langsung ditangani sama anaknya. Oh, langsung sama ibu. Iya, bukan sama cucunya lagi, langsung sekarang ditangani sama anak almarhum Haji Maerot. Oh, Jadi pewaris tunggal satu-satunya perempuan ini anak Maerot. jadi anak Maerot yang lain tuh laki-laki semua. Iya, semuanya 7. 7. Yang 5 itu laki, yang 2 perempuan, cuman yang 1 udah meninggal dulu. Oke, Cuman jadi yang sisa satu-satunya Tinggal ini perempuan Umi. ini. Nah, Umi anak ke-6. Nah, Umi aku pengen. Nah, sekarang boleh. Boleh di sini aja lebih Oh, lebih iya. enak. Oh, aku kalau di sini bisa langsung gede kan? ya, gitu Oke, langsung. tapi aku pengen tahu dulu nih kalau misalnya tadi kan katanya ada legalitasnya. Bisa kita lihat nggak apa yang bedain di sini sama di tempat lain? Ya boleh. Jadi pokok pertama gini ya, ini kan kalau yang lain kan biasanya keluar dari Jakarta itu kan mengaku cucu. Ya, Nah ini kan alhamdulillah ini langsung ketemu anaknya langsung. oke. Itu yang pokok pertama, ini asli dari keturunan Maerot. Oke. Nih, Umi, waktu Umi nurunin kehebatannya Maerot ya. Ini langsung bisa apa gimana Mi? Apa langsung apa belajar dulu? Langsung bisa. Hah? Dibawa dulunya. Jadi selama Kemana-mana dibawa. jadi selama Maerot pengobatan, Umi selalu ikut gitu. Ikut. Jadi makanya ilmunya juga jadi ngerti lah ya. Iya. Kalau di sini tuh pakai apa sih? Mi? Pakai pengobatannya tuh pakai kan dengar kabar katanya ada yang pakai silikon, ada yang apa ini? Kalau ini apa? Kalau di sini apa?
doa, ramuan. Doa, ramuan tuh ya, terus diurut ya Mi? Diurut. Diurut. Jadi konsepnya gimana Mi? Prosesnya dari awal sampai selesai itu seperti apa Mi? Misalnya tamu datang nih, mungkin boleh bantuin sama A juga boleh. Iya, itu caranya kan kita dicek dulu Pak ya. Ah. Kita dicek dulu alat vitanya, karena kan semua orang alat vita tidak sama. Tidak sama. Ada yang ringan, ada yang berat. Oke. Nah, setelah itu baru kita dikasih pemolesan alat vitanya, jangkar-jangkarnya kita diterapi. Setelah itu kita dikasih ramuan, ada yang dimakan, ada yang diminum. Itu pilih berarti ya? Iya. Apa yang dimakan dan diminum harus dikonsumsi semuanya? Iya, itu kan kalau ramuan itu harus dimakan sama diminum. Oke, jadi itu proses awal. Iya. Setelah itu apa? Tapi yang pokok pertama gini, kita kan si pasien itu harus dibantu dengan keyakinan dulu. Nah, bagi muslim kita harus yakin dulu 100% sama Allah. Bagi non muslim kita harus yakin dulu sama Tuhannya. Oke. Baru Umi bisa menangani. Oke, jadi niat ya. Iya. Oke. Betul. Nah, terus apa lagi nih? Jadi prosesnya dari situ ya. Setelah Umi tanganin, kan pulang tuh dapat ramuan juga atau apa langsung dung? Gitu? Oh, ada yang hasilnya langsung di tempat. Ada. juga yang bertahap gitu. Ada. Kalau misalkan agak berat di sini terapi, di rumah juga nanti ada ramuan buat dibawa ke rumah. Prosesnya itu tergantung berat atau ringannya. Ada yang 2 jam, ada yang 1 jam. Cukup 1 kali, cuma lambatnya gitu ya. Laki lu gak? Oke, terus kalau itu kan prosesnya kan seperti itu ya. Nah, ini permanen apa nanti kita setiap 2 minggu sekali, seminggu sekali tetap harus cek lagi? Insya Allah 100% Permanen. permanen buat seumur hidup. Permanen seumur hidup dan nggak ada efek sampingnya, ada nggak? Insya Allah tidak ada. Alhamdulillah. Nggak ada efek samping. Nah, tapi untuk kan kita kan ada cairan sperma gitu, itu kan secara kesehatan akan terganggu apa enggak dengan proses ini? Seperti tidak juga kan, itu bukan hanya dari alat vital aja. Kalau pengobatan luar dalam seperti kita sperma itu kan kita diobatin juga Pak. Oke. Kalau misalkan ada yang encer gitu ya, kita diterapi juga semuanya. Oh, itu jadi termasuk di terapi seperti itu. Alami. Alami karena pakai herbal. Iya, ramuan ada yang dimakan juga yang diminum. 100% dijamin. Oke, nih ini kan banyak banget nih teman-teman aku nih yang kepengen, cuman pada malu nih. Bagaimana dengan yang namanya privacy sebagai tamu kita? Jadi apakah aman? Ntar takutnya malu nih habis Dirahasiakan. gini. Insya Allah. Dirahasiakan? Iya, dirahasiakan. Kalau nama dirahasiakan. Pantes tadi aku tanya membernya siapa aja nggak dikasih tahu. Dipelototin di. Dibawa. Pokoknya My Erot di situ ada, Umi Haji Siti Ainah di situ ada. Oke. Ini kalau di sini berarti khusus untuk alat vital apa untuk wanita juga bisa? Kalau untuk wanita kan itu seperti kita payudara sama vagina ya. Cuman kalau untuk payudara itu bukan 100% kita kembali ke perawakan, maksimal 70% atau 80%. Mengencangkan. Berarti cowok pria wanita bisa ya? Insya Allah. Oke, ini selama ini yang terkenal cuma yang prianya aja nih, Iya, jadi iya. yang wanita juga bisa nih. Oke. Yang nggak punya itu kalau misalkan kita nggak punya keturunan, kalau bisa itu yang datangnya dua-duanya. Jadi laki sama perempuannya, jadi kan diperiksa nanti ya. Kalau perempuan sama Umi, kalau laki sama Insya Allah. Oke, jadi Mayarot tuh sangat mengerti sekali bagaimana caranya mengatur ya Iya. kesehatannya, keturunan. Makanya cucunya banyak ya, Insya Allah. anak-anaknya juga. Banyak. Kalau anaknya tadi berapa Mi? Umi adik kakak berapa Mi? Karena 7. 7. Jadi Mayarot tuh berapa kali menikah? 1 kali. 1 kali anaknya 7. Iya. Nah 7-7 itu tadi dari 7 itu berapa orang yang betul-betul ahli Mi? Udah meninggal 3. Yang meninggal 3 tapi mereka juga ahli juga. Insya Allah. Nah sekarang terusin sama Umi. Kalau misalnya meneruskan di rumah yang meneruskan Umi. sama Umi ya. Di rumahnya Nah Umi. berarti kalau ada beberapa orang yang cucu-cucu itu ada kemungkinan berarti benar ya cucu mungkin sepupu-sepupunya kali ya. Ya, makanya itu kita harus hati-hati. Jadi kan banyak Banyak luar yang luar palsu. dari Jakarta kan mengatasnamakan pengobatan emak. Ya, Itu kan kebanyakan lain. Ya. Ya. Jadi kalau misalkan asli Maerot itu yang pokok pertama bukanya Pak ya di Jakarta sama di kampung. Bukanya langsung Mahajarot, Kampung Cigadog. Kampung Cigadog tuh Sukabumi ya. Iya, Pelabuhan Ratu. Pelabuhan Ratu tuh. Iya. Insya Allah sekarang kan
banyak yang pasien dari jauh menanya, saya ingin ketemu mana anak Maerot yang asli gitu. Alhamdulillah sekarang dibawa ke Jakarta, sudah hadir di. Jadi bisa dibilang Umi ini adalah satu-satunya keturunan Maerot yang ada di Jakarta. Yang perempuan. Jadi kalau misalnya orang-orang dari Jakarta yang merasa kejauhan bisa datang ke sini ya, Kebayoran, daerah Kebayoran ini. Dari radio dalam. Radio dalam. Kalau misalkan ini kan Umi makanya harus bikin janjian dulu. Kalau telepon. pengen ketemu Harus sama Umi telepon janjian dulu. dulu. Nanti kan dikasih nomor teleponnya. Jangan mendadak. Jadi kan kadang di sini 3 hari. Tetap yang ngasih ramuan itu tetap Umi. Ya. Yang ngasih ramuan itu Doa. harus Umi. Doa. Doanya langsung di Umi langsung. Khususkan Nih. untuk Umi gitu kan. Ramuan, doa, urut. Iya. Urut ini. Oke. Iya. Oke. Heeh. Kalau misalnya kalau misalnya itu kan normal ya. Kalau normal kan berdiri ya. Iya. Kalau misalnya kita nggak pakai malu-malu tuh kalau Iya. untuk itu rata-rata pasien-pasiennya Iya, gimana? ada juga yang malu. Ini kan kalau misalkan kita sama-sama laki-laki nggak Iya. usah malu-malu. Ya kan keinginan kita disebutkan, Betul. ingin berapa panjang. Cuman contohnya setelah berobat dari sini, contohnya kita ngambil 10 panjang ya. Hmm. Jadi kalau udah berobat dari sini bukan hidup mati 10, bukan. Jadi kalau misalkan kita ngambil 10 panjangnya, kalau keadaan mati setengahnya. Jadi bukan hidup panjang segitu, bukan. Oke, istilahnya masih dalam normal gitu ya, Betul. bukan yang aneh-aneh ya gitu ya. Nah, terus ukuran-ukurannya itu kita bisa milih atau bagaimana? Insya Allah contohnya udah disiapin. Karena apa? Kalau misalkan Umi yang ngasih, ini harus takutnya kepanjangan atau Iya. kependekan. Tapi kalau misalkan si pasien yang milih, mukanya yang orang datang setelah terapi bekas suntik tuh. Bekas suntik. Nah, itu kan gede kok kayak bola Harus begini. Masa sih Mi? Tapi pendek kayak bola bener. Dipakainya Itu, bagaimana itu? bekas Berantakan suntik ya, tadinya. tapi berantakan bentuknya berarti. Iya, kayak bola begitu. Pondok bulat gitu ya, kayak bola. Itu kan tadinya disuntik. Nah, itu yang paling parah, itu yang dikhawatirkan si pasien datang ke orang lain itu begitu. Itu dibenerinnya itu gimana? Bisa dibetulin. Ya makanya insya Allah itu bisa dibenarkan juga, cuman tidak cukup 1 kali. Jadi harus rutin datangnya. Betul. Itu berarti diurut tuh ya, Iya. dikembaliin ke bentuk awal. Ada yang 20, 19 tergantung orangnya. Ya kalau itu yang lainnya dulu disiapkan kan. Mi, kalau gimana sih kok tiba-tiba Maerot itu bisa tiba-tiba jadi legend, jadi terkenal gitu gimana? Apa iseng awalnya? Tadi Mungkin waktu lah ya. zaman Iseng Belanda. buat pengobatan tetangga gitu. Oh, tetangga ada yang curhat, Tetangga berobat. tetangga berobat. Heeh. Itu tiba-tiba bisa, Mi, apa turunan? Berarti dari bapak, dari kakeknya, dari mama. dari emak. Nenek. Ya, neneknya. Nah, berarti dari sebelumnya udah ini dong, udah sering ngobatin. Udah. Oh, cuman viralnya di Maerot. Iya, FYP Maerotnya. Iya dipijit. Mama langsung perempuan. Payudara, Payudara mau khusus yang langsung. Mau sempit Ketika punya keturunan itu langsung mama Mami. dulunya. gara-gara hasil gitu Pak. Orang Belanda. Zaman penjagaan tuh. Berobat. ini. Nikah ke orang kampung. Orang bule nikah sama orang kampung. Terus Langsung Berobat ke berobat ke mak, langsung dobrak. duh, gila. Langsung sukses itunya bentuk. Langsung dijahit ke rumah sakit. Oh, saking dobrak teh. gedenya. Nah, aku mau tanya juga nih. Biasanya yang datang tuh kan orang kan ada macam-macam ya. Iya. Ini kita nggak usah sebut nama nih. Ada rata-rata orang yang memang kecil banget yang nggak bisa bangun. Apa emang orang yang udah normal tapi mereka haus Ada kan juga. banyak macam-macam ya? Yang udah panjang 17 pengen ditambah lagi banyak. Yang minim gitu ya, yang kebanyakan kan gede nggak keras banyak tuh. Oh, jadi itu pengobatan maksudnya ya. Banyak tuh orang-orang tuh yang jadi bukan cuma datang, kan kalau image-nya yang sekarang tuh yang lebih kedengaran kayak pengen besarin padahal untuk menguatkan. Iya. Ada juga. Itu Keras, juga ya, tambah iya, gitu iya. Kalau seandainya kita ditambah panjang 20, diameternya 4 atau 5, kalau keras yang ditambahkan percuma, nantinya Betul. lembek. Jadi ini untuk 4 macam, panjang, besar, keras, dan tahan lama. Wow. Apa? Aku ini datang ke sini banyak banget orang yang nanya sama aku. Kebetulan aku kenal sama AA nih. AA bilang
kalau udah ada di Jakarta. Makanya daripada bingung, aku langsung kasih tahu kalau sudah datang ke sini. Terus juga satu hal yang paling penting adalah privacy terjaga, aman ya. Betul ya, seperti itu ya. Gitu. Jadi itu dari kalangan apa aja udah pernah kesini, kan nggak sebut nama boleh. Ya, kalau untuk mengenai kalangan ya dari menengah ke bawah, menengah ke atas ada. Pada masa Wah, Sebagian nanya. Apa tuh? Inisialnya apa? Banyak. Anjon. ada juga ada gitu. Oke, ya jadi pokoknya semua kalangan ya, karena memang semua orang pasti butuh untuk memiliki kelebihan itu Iya, ya, betul. gitu. Tapi mungkin ada saran nggak untuk yang datang ke sini? Biasa kalau dia datang suami istri, biasanya istri mintanya ukuran yang lebih besar, suaminya Nah normal. itu yang lebih bagus kalau datangnya sama suami istri, Ah. istri yang milih itu lebih bagus. Tila kau, pasti Iya. dipilih yang paling besar. Oke, Iya. boleh lihat tuh, boleh lihat tuh. Nah, pasti kan semua kan penasaran ya, bagaimana sih prosesnya, menakutkan apa sih gitu. Kadang-kadang orang kadang malah iseng, apa enak nih gitu. Jadi seperti apa sih prosesnya? Kita bisa lihat seperti apa nggak? Berarti langsung kita Ah. secara itunya. Iya, boleh. Boleh pindah ke sana. Langsung ke-